Kudus. Amin. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan tinggal di antara kita Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Ya Tuhan, karena kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam fokus. Amin. Saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu, walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pengenalan tentang seseorang akan membuat kita juga menetapkan sikap kita, penghormatan kita yang layak kepadanya. Yesus lewat satu hari ini bertanya kepada para muridnya,
kata orang, siapakah aku ini? Mereka yang mendengarkan dia, mereka yang mengikuti dia, menganggap bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga salah seorang nabi. Kebanyakan para pendengarnya belum mengetahui tentang siapa sesungguhnya pribadi Yesus itu. Ketika Yesus berkata kepada para muridnya, "Tapi apa kata kamu? Siapakah saya ini sebenarnya?" Petrus mewakili para murid yang lain dengan penuh yakin mengatakan, "Engkau adalah Yesus." Kata-kata yang diucapkan oleh Petrus atau jawaban yang disampaikan Petrus tentu berdasarkan suatu pengenalan yang mendalam tentang pribadi Yesus, pengenalan yang mendalam tentang siapakah guru yang mereka ikuti, dan tentu ini merupakan dua relasi pribadi yang dibangun oleh Petrus ketika dia sungguh-sungguh mengikuti dan berjalan bersama Yesus Sang Guru. Selain itu merupakan karunia dari Allah sendiri, tetapi di balik itu kita melihat bagaimana Petrus sungguh mengenal pribadi Sang Guru yang mereka ikuti. Tidak hanya seorang manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah utusan Putra Allah sendiri. Kita juga tentu mempunyai pengenalan yang pribadi tentang siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Apapun jawaban kita ketika Tuhan berbicara kepada kita, ketika Tuhan bertanya kepada kita, hendaknya merupakan satu jawaban karena relasi pribadi yang kita bangun bersama dengan Dia, sehingga kita tidak hanya mengikuti Dia berdasarkan kata orang, tetapi sungguh-sungguh mengikuti dan mengimani Dia berdasarkan sebuah relasi pribadi yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Dan tentu hal ini juga kita bangun berdasarkan sabda yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan di dalam Alkitab, sehingga melalui sabda itu kita dapat mengenal sosok pribadi Yesus, tidak hanya sebagai guru di dalam kehidupan kita, tapi terutama sebagai Tuhan yang telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita. Mari kita senantiasa membangun relasi pribadi dengan Tuhan, agar kita mampu mengenal Dia secara lebih mendalam dan kemudian tetap mengikuti Dia sebagai murid yang setia sampai akhir hidup. Kita mempersiapkan diri kita dari keselamatan ini dengan berdoa mengampuni Tuhan atas segala ketidaksetiaan kita dalam iman, untuk setia berjalan bersama dengan Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah menemukan orang yang memperkenalkan matinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur karena Engkau telah memperbaharui janji dalam diri Yesus Putra. Semoga kami berpegang teguh pada kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sesudah air bah, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta bersabda kepada mereka,
beranak cucu dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi. Kalian akan ditakuti oleh segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganlah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makanan. Aku memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kalian makan. Tetapi mengenai darahku, yakni nyawaku, aku akan menuntut balasnya. Dari Segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Tetapi kalian beranak cucu dan bertambah banyaklah, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Bersabdalah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya, camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak dan binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kalian, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan takkan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah bersabda pula, inilah ada perjanjian yang kuadakan antara aku dan kalian serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dipuji-puji di Yerusalem. Apabila para bangsa berkumpul bersama-sama dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memandang dari surga ke bumi.
Haleluya, haleluya, haleluya. Padamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan, padamu sabda kehidupan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada satu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya yang memarahi Petrus, katanya, kenyalah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda. Terpujilah Kristus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas sabda yang telah kau perdengarkan kepada kami. Semoga sabdamu menjadi fondasi iman kami, agar kami sungguh mengenal Engkau dengan lebih mendalam dan merakini setia mengikuti Engkau sampai akhirnya. Jadikanlah kami murid yang senang setia untuk menghadirkan warta keselamatan-Mu di tengah kehidupan dunia saat ini. Dan jadikanlah kami pewarta kabar gembira Injil-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Juga mohon ya Tuhan rahmat penyertaan dalam seluruh tugas karya perutusan kami di tengah kehidupan dunia ini. Sertailah kami dan ampunilah kami dalam menghadirkan kasih dan kebaikan bagi sesama, terutama di tengah kami mengalami banyak kesulitan dan tantangan. Semoga kami tidak pernah gentar dan takut untuk menaburkan benih-benih kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan kami setiap hari dengan dunia ini. Walaupun sering kami ditolak, sering kali kami dikucilkan, dan semoga nama-Mu semakin dimuliakan lewat dan melalui karya dan pelayanan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga membelas kasih dan baik untuk Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita, terutama mereka menderita demi kebenaran Injil yang mereka wartakan. Sertailah para misionaris, baik imam, biarawati, maupun juga misionaris awam, dalam menaburkan benih kebaikan dan kehidupan, menaburkan benih kebenaran Injil di tengah kehidupan dunia ini. Kuatkanlah iman mereka ketika mereka menghadapi tantangan kesulitan, dan dampingilah mereka saat mereka berhadapan dengan penguasa-penguasa dunia. Serta juga seluruh umat-Mu di paroki ini, jadikanlah mereka semua sebagai pewarta Injil-Mu melalui hidup karya perjalanan pelayanan mereka di tengah sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kawan kuasa Roh-Mu untuk hamba agung-Mu Bapak Paus yang sedang sakit. Semoga Engkau menjamah beliau dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menyembuhkannya dari segala sakit dan penderitaan yang ada di saat ini.
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Pada Tuhan kami persembahkan doa-doa kami ini dengan Tuhan yang kabulkan dan sejahtera. Karena Tuhan Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Roti anggur persembahan diri kami, terimalah, ya Bapa, terimalah. Pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Marilah kita berdoa supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, berkatilah roti dan anggur ini, agar kami semakin mengenal Putra-Mu dan setia menjalani kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan mengatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan dengan sengsara yang negara mengambil roti dan sabutkan syukur dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setelah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui
membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Tuhan kami Tuhan Yesus, dan supaya kami selalu serta semua roh kadimat. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, khususnya juga semua keluarga kami masing-masing meninggal pada saat kenal kami, juga para teman-teman saudara dan teman-teman yang ini. Pada Kosmas Mayer dari Amerika, Bruder Retno Klausport dari Eropa Tengah, Pada Justinus Tora dari Ghana, Bruder Tuhan Bir dari Jerman, Pada Romo Tomeski dari Jerman, Suster Gardia Grandet dari India Tengah, Suster Isabel Espiritu dari Filipina Utara, Suster Salvacion Samson dari Filipina Utara, Suster Andrea Sinan Iden Bender dari Jerman, Suster Horacia Viviana Wing dari Filipina Utara, Suster Eugil Eti Pasan dari Indonesia, Suster Espes Rosa dari Suster Maria Sokoro Elisia Sapra dari Kota Rosa, Suster Mary Kenisa Isidra Liston dari Ilade Delpia, dan juga Suster Erna dari juga pada ini, karena semua orang telah berpulang dalam kehadiran dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan kabari bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, Santo dan Santa Petrus, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa hidup dan perjalanan Allah. Semoga kami Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita serahkan seluruh permohonan kita dan doakan sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sedialah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh belas kasihan selalu bebas dari dosa dan jauh dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Dan segala Tuhan selalu tinggal bersama Dan bersama Roh-Mu, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah
Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami memuji Engkau. Amin. Putra manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak para tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh tetapi mati sesudah 3 hari. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, roti surgawi telah kami sambut dengan penuh syukur. Semoga kami Kau mampukan menjadi saksi kasih-Mu untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, sambil menantikan kehidupan kekal yang Kau perhatikan. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkat kehidupan kami perjalanan pelayanan kami, agar senantiasa membawa sukacita, gembira dan keselamatan bagi sesama kami, dan lindungilah kami dari segala hal yang mulai tertima dan beragam. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Amin. Syukur kepada Allah. Dada kelana, hirup napas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah
dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu.